ngeluarin handphone, dia buka notes gitu, terus ada tulisan, saya suka, mau gak ke hotel sama saya sekarang. Di jam-jam padat tuh, dempet-dempetan, desek-desekan, nggak tahu deh itu ke siapa, ini orang ngapain gitu kan. Pelecehan seksual, khususnya kasus pelecehan seksual di ruang publik seperti transportasi umum, kayak cuman ujung dari kayak gunung es yang berani melapor, itu cuman di ujungnya aja. Pelecehan seksual di transportasi publik kembali terjadi. Beberapa waktu lalu, tindak pelecehan seksual terjadi di kereta api, KRL, dan bus Transjakarta. Mengapa kasus ini terus berulang? Apakah belum ada upaya serius untuk mencegah dan menindak pelakunya? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Inilah rekaman video dugaan tindak pelecehan seksual di bus Transjakarta yang sempat viral akhir Juli lalu. Terlihat tangan terduga pelaku hendak memegang bagian tubuh penumpang perempuan yang berdiri di depannya. Petugas sempat menciduk terduga pelaku dan menginterogasinya. Namun, laki-laki tersebut tak mengakui perbuatannya. Sebelumnya pada pertengahan Juli lalu, pelecehan seksual juga terjadi di kereta rel listrik komuter. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, seorang penumpang laki-laki hendak berbuat tak senonoh kepada penumpang perempuan yang tertidur. Beruntung, perempuan tersebut terbangun. Terduga pelaku pun mengurungkan niatnya. Tak hanya di bus Transjakarta dan KRL komuter, dugaan tindak asusila juga terjadi di kereta antar kota. Dalam video yang diunggah korban melalui akun Twitternya, terlihat pelaku meraba salah satu bagian tubuh korban. Video ini pun viral hingga membuat PT KAI turun tangan dan menjatuhkan sanksi tegas pada pelaku berupa larangan menggunakan kereta api seumur hidup. Rentetan kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi publik akhir-akhir ini mengingatkan SI pada kejadian yang menimpa beberapa tahun silam. Perempuan asal Bogor ini mendapat perlakuan tak senonoh dari penumpang laki-laki saat ia naik KRL menuju tempatnya bekerja. Kondisi gerbong saat itu sepi penumpang. Kayaknya itu waktu itu saya mau berangkat kerja, ya sekitar jam 10-an, terus habis itu ya duduk biasa. Nah terus lupa di stasiun mana ada mas-mas, dia duduk lah gitu di samping, di sebelah. Waktu itu dia naik itu udah langsung penuh, tapi penuhnya tuh nggak yang sampai desek-desekan sih, penuhnya tuh ya udah kursinya aja penuh, paling ada beberapa orang yang berdiri. Rasanya nih masnya lama-lama kok kayak geser-geser gitu kan, dia kok lama-lama kayak nyolek-nyolek gitu loh, tangannya tuh kayak apa sih namanya, di dadanya gitu kan. Terus dia rada-rada kok ini kayaknya nyolek-nyolek ya, kenapa ya? Mendapat perlakuan tak pantas, sontak SI memandang tajam ke arah pelaku. Tapi bukannya meminta maaf, ulah pelaku makin menjadi-jadi. Cuma diliatin doang gitu, sempet ngeliatin kayak, terus dia kayak cuma biasa aja gitu, nggak kenapa-napa. Tiba-tiba dia ngeluarin handphone lah. Di situ handphonenya tuh dia buka notes gitu, terus ada tulisan, saya suka mau gak ke hotel sama saya sekarang. Pengalaman pahit menjadi korban pelecehan seksual juga dialami AN di bus Transjakarta beberapa tahun lalu. Saat kejadian, AN yang merupakan pegawai Transjakarta sedang bertugas mengawal penumpang di dalam bus. Kondisi bus saat itu penuh sesak lantaran bertepatan dengan jam pulang kerja. Itu lagi jaga ya, lagi ngawal ya, di jam-jam padat tuh, dempet-dempetan, desek-desekan, nggak tahu deh itu ke siapa, ini orang ngapain gitu kan. Tahu-tahu kok berani gitu
petugas sampai berasa di kitanya gitu. AN sempat menegur keras, namun terduga pelaku mengelak. Kalau nggak pelecehan ya pasti kan maaf ya mbak, pasti ada sopan santunnya lah. Maaf ya mbak, terus digeser. Ini batu udah disuruh geser, nggak mau geser. Dan gitu nggak ada kata maaf. Gitu. Mbak, istilahnya kita, mas tolong geser dikit ke area laki-laki, jangan ke area wanita, segitu ya kan. Ya, tapi kan ini lagi penuh banget mbak katanya. Gitu. Cuman ya agak minggir dikit lah, ini situ jaraknya sama saya deket banget gitu ya. Kasus pelecehan seksual di transportasi umum memang memprihatinkan. Di ibu kota, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta, di tahun 2022, tercatat ada puluhan laporan pelecehan seksual sepanjang Januari hingga Juli. 2 tahun terakhir ini, tahun 2021 dan tahun 2022 ini, memang ada kecenderungan yang datang melapor ke P2TP2 ini meningkat yang kejadiannya terjadi di angkutan umum. Nah, kalau di tahun 2021 yang lalu itu ada 7 orang dari 1.700 kasus yang kami tangani. Lalu kemudian di tahun 2022 ini di bulan Juli ada 15 orang yang terjadi di angkutan umum itu yang melapor. Nah, yang total yang melapor ke kami ini ada 920. Kalau untuk tahun 2022 15 ini mayoritas itu terjadinya malah 40%-nya ini terjadinya di bajai. Lalu kemudian yang lain hampir rata ini di mobil travel, di angkot, kemudian juga ojek. Sesungguhnya, data kasus pelecehan seksual di transportasi publik tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Besar kemungkinan yang terjadi di lapangan jauh lebih banyak. Di saat kita bicara tentang kasus pelecehan seksual, khususnya kasus pelecehan seksual di ruang publik seperti di transportasi umum, kita itu kayak ngelihat apa yang namanya kayak cuman ujung dari kayak gunung es gitu kan. Jadi yang kelihatan orang yang berani melapor itu cuman di ujungnya aja. Kasus pelecehan seksual di transportasi umum masih terus berulang. Perbuatan tak senonoh ini bisa menimpa penumpang perempuan maupun laki-laki. Lantas, mengapa para pelakunya masih leluasa melancarkan perbuatannya? Masyarakat juga mereka melihat bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan yang sering sekali dianggap menjadi hal biasa. Pelecehan seksual di ruang publik terus berulang. Bahkan, korbannya bukan saja kaum perempuan. Hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2021 menegaskan fakta tersebut. Survei yang melibatkan 4.000 lebih responden dari seluruh provinsi di Indonesia ini menunjukkan 4 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan 3 dari 10 laki-laki pernah menjadi korban. Ada 5 tempat yang kerap menjadi lokasi terjadinya pelecehan seksual. Transportasi publik menempati nomor 3 tertinggi. Bentuk pelecehan seksual beragam, mulai dari perbuatan tanpa kontak fisik seperti siulan, mengomentari bentuk tubuh, dan mempertontonkan kemaluan hingga kontak fisik seperti menyentuh bagian tubuh dan menggesekkan kemaluan. Hingga kini, perbuatan tak senonoh ini masih terjadi di transportasi umum. Sikap masyarakat yang cenderung mendiamkan dinilai sebagai penyebab pelaku pelecehan leluasa melancarkan perbuatannya. Masih mindset masyarakat juga ya, di saat mereka melihat tadi ya bentuk-bentuk kekerasan di ruang publik itu kan adalah bentuk-bentuk pelecehan atau kekerasan yang sering sekali dianggap menjadi hal biasa. Biasalah laki-laki godain perempuan di jalan, biasalah cuman dipegang gitu doang kok, belum diapa-apain. Hal seperti itu yang membuat banyak sekali pembenaran di saat kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi di transportasi umum. Faktanya, saat ini upaya penyelesaian kasus pelecehan seksual jauh panggang dari api. Dalam beberapa kasus, petugas tidak menindaklanjuti dengan benar saat ada korban melapor. Sempat ngelapor, cuma disuruh pindah gerbong, terus dia ngeliat nanyain mana orangnya, pas banget tuh orang keluar dari gerbong udah turun kereta. Nggak ada upaya buat mengejar si... Enggak.
kegagapan petugas di lapangan menangani kasus pelecehan seksual menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi, tekanan dari lingkungan membuat para korban yang awalnya berani melapor terpaksa berdamai dengan keadaan. Akibatnya, korban-korban selanjutnya memilih diam daripada melapor. Teman-teman yang berani melapor pun banyak sekali resistensi, bahkan dari penyedia layanannya pun masih punya resistensi atau ketidakpahaman bahwa apa yang terjadi dengan mereka itu merupakan salah satu bentuk pelecehan. Banyak sekali tekanan bisa untuk korban akhirnya memutuskan bahwa udahlah, daripada akan melanjutkan proses hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ibarat jatuh tertimpa tangga. Saat terjadi pelecehan seksual, tak jarang korban malah dianggap turut memancing pelaku pelecehan. Banyak orang yang bilang tuh pelecehan seksual itu karena si korbannya yang mengundang lah istilahnya. Mungkin banyak yang bilang kayak, lo pakai bajunya ini kali seksi atau kebuka-buka gitu kan. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga sih, karena kan waktu itu kejadiannya juga saya tuh pakai jilbab ya, dan itu posisinya tuh ya tertutup ya kan, seorang berjilbab tuh tangan panjang, celana panjang gitu. Mindset dari masyarakat di Indonesia yang malah melihat korban juga punya andil dalam pelecehan seksual itu terjadi kepada mereka. Contohnya, salah sendiri perempuan keluar sendirian, salah sendiri keluarnya jam segini, kenapa nggak di gerbong khusus perempuan aja? Padahal yang namanya pelecehan seksual atau kejahatan, yang salah itu ya memang pelakunya gitu kan, bukan korbannya. Guna mengetahui potret terkini kondisi transportasi publik di Ibu Kota Jakarta, tim Target mencoba menaiki salah satu transportasi umum yang tiap hari dipadati penumpang. Saya akan menaiki KRL dari stasiun Tanah Abang menuju arah Bogor. Saat ini sekitar jam 5 sore bertepatan dengan warga yang beraktivitas di sekitar Jakarta pulang kerja. Dapat dipastikan KRL dipadati penumpang. Saat memasuki gerbong, suasana masih lengang. Namun, setelah transit di stasiun Manggarai dan berganti kereta menuju arah Bogor, kondisi penumpang semakin berjejal. Penumpang perempuan dan laki-laki terpaksa saling berdesakan. Dari KRL, tim Target mencoba menaiki bus Transjakarta saat jam berangkat kerja, sekitar jam 7 pagi. Kami berangkat dari arah Duren 3, Jakarta Selatan, menuju kawasan Monas. Penumpang di dalam bus penuh. Penumpang perempuan dan laki-laki saling berdempetan. Kepadatan penumpang bus Transjakarta pada jam berangkat kerja memang tak bisa dihindari. Penumpang perempuan dan laki-laki terpaksa saling berdesakan. Kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan segelintir orang untuk melakukan pelecehan seksual. Tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi menjadi pekerjaan rumah bagi para operator transportasi publik di ibu kota. Kita melihat memang ada beberapa kasus ya yang memang diincarnya itu di tempat-tempat publik, apalagi seperti komuter lain ini kami melayani sekarang itu lebih dari 700.000 orang, sehingga masalah-masalah seperti pelecehan ataupun tindakan yang lain yang tidak membuat orang nyaman itu kerap sekali terjadi. Perbuatan asusila di transportasi umum tak boleh dibiarkan. Perlu upaya serius memutus mata rantai persoalan ini. Area publik itu bisa jadi hakim mempertimbangkannya sebagai satu faktor yang memberatkan pelaku ya. Ini di transportasi publik aja masih berani melakukan, tapi ini orang jahatnya luar biasa. Ya jujur sih merasa resah ya. Kalau saya sih khawatir ya, saya sih pernah lihat sendiri. Berani kita harus tegur. Kalau memang ditegur nggak bisa, kita harus lapor ke pihak yang berwenang. Di situ ada nomor pengaduan. Kita bisa telepon, nanti petugas datang ke gerbong tersebut. Kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya pelecehan seksual di transportasi umum tidaklah berlebihan. Lantaran, selama ini memang kasusnya tak banyak diungkap dan pelakunya pun jarang tertangkap. Beberapa bulan terakhir, PT Kereta Komuter Indonesia selaku operator KRL di wilayah Jabodetabek mulai meningkatkan pengamanan dan bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan.
Kami akan mengumpulkan dokumentasi pelaku-pelaku tersebut setelah terbukti dan masuk ke dalam sistem kami. Dan kami melaporkan ya pelaku tersebut kepada kepolisian. Selain itu, edukasi terkait mekanisme penanganan kasus pelecehan seksual juga diberikan pada setiap petugas di lapangan. Agar pencegahan berjalan efektif, PT KCI mengimbau para penumpang berani melapor jika terjadi pelecehan seksual. Kami sudah membuat SOP, baik penanganan kepada korban ataupun penanganan kepada pelaku, sehingga pelaku ini bisa segera ditindaklanjut kepada pihak yang berwajib. Kemudian kami juga melakukan pendampingan baik secara hukum ataupun pendampingan traumatik kepada korban. Dan ketika pengguna jasa komuter yang langsung melihat bisa langsung melaporkan kepada kami, baik kepada petugas ataupun hotline kami di 021 121. Merespons maraknya kasus pelecehan seksual, PT Transportasi Jakarta berencana membangun sistem pencegahan berbasis teknologi yang terintegrasi, yakni dengan menggunakan alat pemindai wajah yang berfungsi mendeteksi profil pelaku pelecehan. Jadi begitu wajah orang tersebut kita kenali, keamanan kita sudah langsung berkoordinasi ke seluruh operasi kita, dan orang tersebut segera bisa kita tangkap atau kita cegah. Yang dikenal sebagai AI ya, Artificial Intelligence, mengenali wajah dan sebagainya, itu pasti butuh teknologi dan butuh investasi di sana. Kita sedang dalam upaya ke sana. Sementara dalam waktu dekat, Transjakarta akan menambah armada bus khusus penumpang perempuan, biasa dikenal bus merah muda. Melihat sejauh ini kita beroperasi di satu jalur, karena ini jalur yang paling banyak terjadi insiden pelecehan seksual, yaitu di jalur Pasar Baru Kalideres. Kita mengoperasikan 10 busway dan akan kita tambah lagi di beberapa jalur lagi. Setiap pelaku pelecehan seksual harus ditindak tegas. Eva Akhyani, analis hukum pidana Universitas Indonesia menyebut, pemberatan hukuman dapat diterapkan pada pelaku pelecehan di ruang publik. Kekerasan seksual atau dari mulai yang soft harassment, yang katakanlah dalam tanda kutip pelecehan ya, pelecehan sampai dengan perkosaan, apalagi itu terjadi di areal publik, itu bisa jadi hakim mempertimbangkannya sebagai satu faktor yang memberatkan pelaku. Ini di transportasi publik aja masih berani melakukan, tapi ini orang jahatnya luar biasa. Sehingga konteks ancaman pidana minimal 4 tahun, yang maksimal sampai dengan 12 sampai 15 tahun. Sumpah tadi saya dekat ditunjuk di situ pegang-pegang, Mbak. Namun perlu diketahui, ada pula pelaku yang menderita gangguan psikologis atau parafilia. Diperlukan asesmen lebih rinci untuk mengetahui kondisi ini pada pelaku. Meski demikian, pelaku tetap bisa dijerat pidana. Mungkin dia punya gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang kita sebut golongan besarnya itu namanya parafilia. Jadi mereka punya dorongan besar untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang tidak lazim. Sulit sekali dia kendalikan meskipun dia tahu itu salah. Untuk bisa tahu, kita perlu melakukan assessment secara cukup rinci. Sesungguhnya, regulasi terkait pencegahan maupun penanganan kasus pelecehan di transportasi umum sudah memadai. Yang diperlukan saat ini adalah implementasi, komitmen, dan ketegasan dari seluruh pihak. Kalau regulasi itu kan sudah ada ya, regulasi baik dari undang-undang, dari perda, pergub juga sudah ada regulasi. Sekarang implementasinya, yuk kita implementasikan bersama. Tidak bisa hanya diserahkan kepada operator moda transportasi itu, tapi kita seluruh elemen masyarakat ini sebenarnya yang mesti bersama-sama. Yuk kita berkampanye bersama, cegah tindak kekerasan. Bagi masyarakat, guna menghindari pelecehan seksual di transportasi publik, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan. Bagi penumpang perempuan, sebaiknya menggunakan fasilitas khusus perempuan. Tetap fokus, waspada jika melihat gerak-gerik penumpang yang mencurigakan. Hindari penggunaan HP secara berlebihan. Jika kondisi penumpang ramai, silangkan tangan di dada.
Tegur dengan lantang jika ada perbuatan yang mencurigakan. Berani melapor ke petugas jika menjadi korban. Bahwa siapapun masyarakat ini yang melihat, mendengar, menyaksikan terjadi tindak kekerasan dimanapun, termasuk di moda transportasi, jangan takut lapor. Baik dia saksi maupun dia korban, jangan takut lapor. Kenapa? Karena saksi dan korban ini dilindungi by the law, oleh undang-undang. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi umum bukan sebatas slogan, tapi perlu upaya nyata. Tindak tegas dan proses secara hukum pelaku pelecehan seksual di transportasi publik. Dan bagi Anda yang menjadi korban, jangan diam, jangan takut, laporkan ke pihak berwenang.